Saya Meli dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Sastra Inggris. Hari ini saya akan membahas tentang penulisan akademik. Sebelum masuk ke topik utama, mari kita bahas dulu tentang pengertian dari menulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Nah, setelah kita memahami arti dari menulis, sekarang kita akan membahas tentang syarat menulis yang baik. Sebelum kita menulis, tentunya kita harus mengetahui beberapa syarat untuk dapat menulis dengan baik. Hal tersebut dilakukan agar tulisan kita dapat dimengerti oleh para pembaca dan kita dapat menghasilkan tulisan yang baik. Berikut ini adalah syarat menulis yang dikemukakan oleh Syafi'i. Pertama adalah kemampuan untuk menemukan masalah yang akan ditulis. Kedua, kepekaan terhadap kondisi pembaca. Ketiga, kemampuan menyusun rencana penulisan. Keempat, kemampuan menggunakan bahasa. Kelima, kemampuan memulai tulisan. Dan yang terakhir, kemampuan memeriksa tulisan. Nah, setelah kita mengerti tentang arti menulis dan juga paham dengan syarat menulis yang baik, kita akan masuk ke topik utama, yaitu pengertian penulisan akademik. Penulisan akademik adalah jenis penulisan yang menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang diterima dalam komunitas akademik. Penulisan akademik sendiri berbeda dengan karya tulis yang lainnya. Saat kita melakukan penulisan akademik, kita membutuhkan referensi. Referensi adalah sumber informasi yang memuat rujukan atau petunjuk. Referensi menunjukkan bahwa sebelum menulis, penulis telah melakukan studi terhadap topik yang akan ditulis terlebih dahulu. Sekarang kita akan membahas tentang sifat penulisan akademik. Penulisan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu fiksi dan non-fiksi. Penulisan fiksi adalah sebuah karya tulis yang berdasarkan pada imajinasi dan kreativitas sang penulis dan tidak nyata. Sedangkan penulisan non-fiksi adalah karya tulis yang didasarkan pada kenyataan serta diperoleh melalui data faktual yang ada. Penulisan akademik masuk ke dalam klasifikasi karya tulis non-fiksi, di mana setiap informasi yang diberikan harus akurat dan sesuai dengan fakta yang ada dan terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik penulisan akademik. Penulisan akademik sendiri memiliki 5 karakteristik, yakni yang pertama, mempertimbangkan pembaca. Kedua, memiliki kejelasan akan tujuan tulisan. Ketiga, memiliki argumen yang meyakinkan. Keempat, dilengkapi bukti pendukung. Dan kelima, memiliki organisasi tulisan yang baik. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke tujuan dan gaya penulisan akademik. Tujuan dari penulisan akademik adalah untuk menyampaikan pengetahuan tentang suatu topik. Dan topik tersebut harus dijelaskan secara spesifik dan ditentukan sebelum proses menulis dilakukan. Penulisan akademik memiliki 3 gaya penulisan, yaitu pertama, persuasif, agar pembaca percaya dengan pendapat dan informasi yang diberikan oleh sang penulis. Kedua, objektif, agar sesuai dengan fakta yang ada. Dan ketiga, harus formal, untuk mengikuti kaidah baku yang berlaku. Beberapa jenis tulisan yang termasuk dalam penulisan akademik adalah yang pertama adalah buku. Jenis buku di sini adalah buku kuliah, buku bisnis, dan buku-buku pelajaran. Yang kedua, esai. Dan yang ketiga, research paper atau artikel penelitian. Yang keempat, conference paper atau paper konferensi. Yang kelima, jurnal akademik.
Yang keenam, skripsi, tesis, dan juga disertasi. Yang ketujuh, abstrak. Abstrak sendiri adalah sebuah ringkasan 500 kata yang berisi kilasan dari isi skripsi. Abstrak biasanya dicantumkan pada bagian terdepan paper setelah daftar isi. Lalu yang terakhir adalah eksplikasi. Eksplikasi adalah sebuah tulisan yang menguraikan atau membuktikan teori dengan singkat. Biasanya dapat pada kelas-kelas atau pertemuan ilmiah. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton.